Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita tetap diberikan kesehatan dalam pertemuan ini. Baik, kita sekarang melanjutkan pertemuan yang bulan kemarin, yaitu kita tetap di sesi kedua ibu-ibu, yaitu tentang masalah pengelolaan keuangan ya. Dan di poin sekarang yang kita pelajari sekarang ini adalah tentang cermat meminjam atau menabung. Jadi kita harus pintar-pintar atau cerdas dalam meminjam dan menabung. Baik, sebelumnya coba saya minta tolong bacakan flipchart 2A yang menjelaskan tentang bagaimana kita cermat untuk meminjam. Kami persilakan Ibu Solihah ya, sebagai orang bacakan Ibu. Ya, Pak. Ya, yang ini Bu. Sebelum meminjam ini Pak ya. Ya, ya. Sebelum meminjam, untuk apakah kita meminjam, sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan atau untuk kegiatan produktif. Terus selanjutnya, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Jika ada, gunakan tabungan atau aset tertentu. Berapa besar kita perlu meminjam? Maka sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Ya, cukup Ibu Solihah. Sekarang dilanjutkan Ibu Rifan. Ya, Ibu Rifan ini ya. Ini Bu, dilanjutkan yang ini. Bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita, tetap atau tidak, musiman atau tidak, dan lain-lain. Kemanakah kita dapat meminjam? Bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada. Carilah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah. Ya, cukup. Terima kasih Ibu Rifan dan Ibu Solihah. Ya, ini termasuk penjelasan daripada bagaimana cara kita mencermat meminjam ya. Saya ulangi, kita sebelum meminjam harus diperhatikan dulu kenapa kita harus meminjam, dan harus juga bisa pintar-pintar memilih tempat ya. Di sini di flipchart 2B tempat meminjam yang kita harus bisa pintar-pintar memilih sumbernya dari mana, prosesnya cepat dan mudah, kemudian perlu jaminan atau enggak, kemudian batas maksimal pinjaman, terus bunga, periodenya pengembalian bisa disesuaikan di sini. Ya. Di sini dari sumber ada 5 sumber yang dapat kita pilih, mana yang lebih mudah dan mana yang susah atau rumit. Di sini ada pertama sumber dana yang mau kita pinjam dari saudara atau kerabat dekat kita ya. Kemudian ya, terus prosesnya proses cepat dan mudah. Apakah prosesnya cepat atau mudah? Di sini ya mudah tentunya, karena sumbernya itu dari keluarga atau kerabat kita ya. Seperti itu. Terus sumber yang kedua di sini rentenir, termasuk bank keliling ya, rentenir ya. Prosesnya gimana? Ya juga mudah ya, mudah. Kemudian sumber yang ketiga kelompok simpan pinjam, PKK atau arisan atau PKH dan lain-lain. Prosesnya juga mudah.
selama uang tersebut tersedia ya. Terus sumber yang keempat di sini koperasi simpan pinjam. Prosesnya cenderung rumit, kemudian memerlukan jaminan ya. Kemudian juga ada batasan maksimal sampai berapa pinjamannya, dan juga pengembaliannya juga dibatasi seperti itu. Bunganya juga di sini cenderung rendah ya. Selanjutnya bank pasar. Ini bank pasar, proses sumber yang nomor 5, sumber dana yang mau kita pinjam itu yang nomor 5 adalah bank pasar. Prosesnya di sini termasuk kategori rumit. Rumitnya gimana? Karena ibu-ibu di sini belum tahu tentang administrasi keuangan dan sebagainya. Di sini harus ada mengisi formulir, menampilkan dokumen-dokumen seperti fotokopi KTP dan KK, ya. Terus perlu jaminan. Umumnya ya, jaminan entah itu STN atau sertifikat tanah seperti itu ya. Seperti itu ibu-ibu ya. Dari sini dapat kita pahami pembelajaran saat ini adalah kita harus cermat dalam meminjam ya. Kita meminjam itu untuk apa? Dan kita harus juga bisa memilih dan pintar-pintar memilih tempat untuk meminjam. Dan kalau bisa di lain sumber-sumber yang kita pelajari saat ini, kan di tiap kabupaten pasti ada program dari pemerintah kabupaten. Biasanya itu ada dari dinas koperasi ya ibu ya, yang mana saya bisa kategorikan sumber itu termasuk yang sangat mudah dan tidak rumit dan ringan sekali dalam pengembaliannya. Bahkan tidak ada bunga di situ karena sudah termasuk program dari pemerintah yang melalui dinas koperasi. Di situ dinamakan pinjaman lunak. Jadi pinjaman lunak itu tidak ada bunga 1% pun. Jadi kita minjam 3 juta maka pengembaliannya itu sama dengan jumlah pinjamannya ya. Di situ ya. Kalau bisa ke sana kita pinjamnya. Artinya kita mengambil program yang ada di pemerintah kabupaten itu pastinya ada. Jadi kita juga harus pintar-pintar mencari informasi ya. Dari sini ibu-ibu paham ya? Selain itu sesi di sini kita cermat meminjam juga kita harus pintar-pintar menabung. Mengapa kita harus menabung? Di sini dijelaskan di diktat buat C yang menjelaskan di sini ceritanya jangkrik dan semut ibu-ibu ya. Jadi kesimpulannya di sini jangkrik dan semut itu semut di sini beradegan sebagai orang, kalau manusia itu orang yang sangat semangat dalam berusaha dan bekerja ya. Artinya di sini selalu pintar dalam menabung, artinya mempersiapkan kebutuhan kehidupannya. Sedangkan si jangkrik ini orang yang mengadegankan perilaku yang malas, artinya tidak menghiraukan apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Seperti itu ya. Kemudian dilanjutkan di diktat 2D. Kita harus punya rencana menabung ibu ya. Di sini dicontohkan tujuan dari menabung itu apa, jumlahnya, targetnya seperti apa. Di sini digambarkan tujuan menabung yaitu untuk membayar uang pangkal SMA ya. Jumlahnya 2.400.000. Lama menabungnya 2 tahun, maka
yang perlu kita sisihkan tiap harinya itu jadi berapa ibu-ibu? Kita harus menyisihkan untuk menabung itu 100 ribu ya Per 30 hari. per 30 hari, berarti per harinya 3.300. Pinter ini ya, pinter ibu ya. Jadi totalnya nanti untuk tujuan membayar uang pangkal SMA kalau sudah nyampe 2 tahun targetnya, maka kita akan mempunyai itu. Tujuan kita yaitu untuk membayar uang pangkal sekolah SMA. Iya. Jadi dari sesi ini kesimpulannya kita harus pintar-pintar meminjam dan juga menabung. Meminjam itu pun kalau kita membutuhkan kebutuhan itu, bukan untuk keinginan hidup ya, seperti itu. Ya, sebelum kita akhiri, mari ibu-ibu Doa bersama. berdiri ya, Boleh, Pak. berdiri ya, biar mengencerkan otak ya, merefresh otak kita yang mungkin jenuh seharian memikiri utang atau pinjaman mungkin seperti itu ya, ibu-ibu ya. Monggo Ibu Solihah dan Ibu Rifah berdiri sebentar. Aki puntul Pak. Punten tak Pak? Iya. Oh, tidak bisa Pak. Iya. Tidak apa-apa ya Pak, duduk wis ya. Ngikuti. Oh, duduk aja wis, duduk aja wis. Ya, sekarang kita coba bermain si kambing namanya Pak ya. Bu ya. Maaf, kita bermain si kambing. Jadi permainan ini kita berhitung seperti putaran jam. Jadi mulai dari angka 1 sampai angka putaran jam sampai berapa Bu? 12. 12 ya, kita 12 ya. Dari angka 1 sampai 12. oh iya. Ya mari kita coba, saya tiap berhitung di kelipatan 5. Perkelipatan 5 itu bukan angka yang disebut, akan tetapi karena ini permainan si kambing, maka harus bunyi itu ya. Paham ibu-ibu ya? Bu Solihah dan Ibu Rifah ya? Udah paham, Pak. Oh, udah paham ya? Contoh. Begini ya. Jadi umpamanya menghitung dari tiap kelipatan 5 itu contohnya seperti ini ya. Saya 1, kemudian Bu Rifah 2, 3, 4. Jadi seperti itu ya. Paham Bu ya? Ya. Coba kita mulai dari saya ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 3, 4, seperti itu ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.